Ya, di dalam khamar dalam maisir itu setan ingin menghendaki kalau barang siapa peminum khamar dan pelaku judi, maka senantiasa akan ditimbulkan rasa kebencian kepada mereka atau diselimuti perasaan permusuhan di antara pelaku-pelakunya. Ya, terus wa yasuddukum an zikrillah, dan tujuan utamanya adalah menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah sehingga kamu lalai. Kenapa? Dengan homer dan judi orang lupa diri. Orang lupa diri, lupa waktu, sehingga lupa akan mengingat Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa segala-galanya. Wa an sholati, dan dari lupa dari sholat. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu tidak mau berhenti? Disuruh berhenti, disuruh berhenti. Ya, sekarang kita fokus ke judinya ya, karena Homer udah kita bahas kemarin. Ya, dalam hadis yang pertama ya, saya bacakan aja ya. Wal maisiru huwal kimar. Al maisir itu huwal kimar. Dia itu juga judi, artinya maisir dengan judi itu sama ya, 11 12 ya. Ya, ba'i nau'ikana, dengan segala bentuknya. Ya, nardun au sitro au sitronju, ya, dengan dengan segala bentuknya, baik dalam bentuk dadu, dalam bentuk kartu, dalam bentuk apa saja itu termasuk judi, judi. Bahkan catur termasuk judi, ya, termasuk judi. Ini kata ulama, kata yang bikin kitab ini, yaitu Imam Az-Zahabi. Nanti akan saya berikan juga pendapat para sahabat, ya, sekaliber Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan lain segalanya. Beliau mengatakan bahwa al-qimar, yaitu judi, adalah catur, termasuk judi, ya, termasuk judi. Wahwa man, perbuatan tadi tersebut tuh ya, judi, mencatur, main kartu, main apalagi dadu ya, dadu itu termasuk akala amwalinas bil batil, memakan harta manusia dengan cara batil. Memakan harta manusia dengan cara batil. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah 188. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzi wan nafi wan nafti, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah, ada fil nahi, ya, ada larangan. Al-aslu fil nahi li tahrim, asal larangan hukumnya haram. Dan janganlah kamu semua memakan amwalakum, harta-harta sesama kamu, bainakum, diantara kamu, bil batil, dengan cara batil. Dengan cara batil maksudnya apa? Dengan cara batil, ya, berjudi itu termasuk memakan harta saudara kita dengan cara batil. Saya ajak diskusi sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Ini tadi saya pernah tanya sama Ibu Juli, harga berapa Bu Juli? Berapa harganya kira-kira? Berapa? 15.000. Tahu nggak harga modalnya berapa kira-kira? Kira-kira berapa Bapak Ibu modalnya ini? Dan tahu nggak? Pastinya di bawah 15.000 dong. Betul ya? Betul nggak? Iya, betul Pak. Ya, katakan saya modalnya 10.000 nih, spidol seperti ini. Saya jual 15.000. Boleh nggak? Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh Pak. Ini cuma satu orang yang jawab nih ya. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh ya. Artinya saya modal 10.000, saya jual 15.000. Secara tidak langsung ada kelebihan 5.000, betul ya? Ada kelebihan 5.000 rupiah. Secara tidak langsung saya telah memakan hartanya Bu Juli 5.000 rupiah. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Secara tidak langsung saya telah memakan hartanya Bu Juli sebesar 5.000 rupiah, tapi dengan cara syar'i. Ya, jual beli itu namanya dengan cara syar'i.
Kalau dengan cara batil tuh mencuri, merampok, tuh berjudi itu dengan cara batil. Sama-sama yang dimakan adalah uang saudaranya kan? Betul nggak? Dua orang berjudi A dan si B, si A katakan menang 5.000, si B 5.000. Secara nggak langsung si A memakan harta si B 5.000 rupiah. Dan ini memakan harta saudaranya dengan cara batil. Ya, si A merampok uangnya si B. Ya, menggasak rumahnya 10 juta rupiah, 100 juta rupiah. Berarti si A telah memakan harta si B dengan cara batil. Ya, boleh nggak kita memakan harta saudara kita? Boleh nggak? Boleh, tapi dengan cara-cara yang diizinkan oleh syar'i. Sama seperti membunuh. Membunuh itu dibolehkan asal dengan syar'i, dengan izin Allah. Ya dengan cara kisos, gitu kan? Bunuh dengan orang membunuh dibunuh lagi dengan cara kisos atau dengan cara rajam, orang yang kena yang berzina dibunuh dengan cara syar'i boleh. Tapi yang nggak boleh membunuh saudaranya tanpa hak. Ya, ini sama. Mengambil harta saudara dengan cara tanpa hak, ya, dengan cara selain syar'i, itu namanya memakan harta saudara dengan cara batil. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Baik, kita lanjut ya. Lalu hadis kedua, ya, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan, sesungguhnya ya dua orang laki-laki, dua orang yatahawaduna, ya mereka mendapatkan fi malihi fi malillah, ya dari pada harta-harta Allah bighairi hak, tanpa hak ya, maka falahumun nar, maka bagi mereka adalah neraka, api neraka yaumal kiamah, di hari kiamat. Hadis berikutnya, wa fi sahihi al-Bukhari, dalam hadis sahih ya riwayat Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala man, siapa saja, qala berkata, li sahibihi, kepada sahabatnya, kepada saudaranya, ya, ta'ala uqamirka, ya, yuk main judi yuk, maksudnya saudara mengajak teman-temannya mengajak main judi, ayo kita berjudi yuk. Ya, artinya ada seseorang atau siapa saja mengajak saudaranya berjudi, mengajak main judi. Apa kata Rasulullah SAW? Fal yatasaddaq, maka hendaklah kamu bersedekah saja. Daripada kamu berjudi, maka lebih baik kamu bersedekah saja. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita dua orang berjudi, dua orang bermain judi, itu tidak ada yang menang. Semuanya kalah. Kalah. Ya, yang menang kalah di mata Allah, apalagi yang kalah, gitu ya. Sedua-duanya kalah, tidak ada yang menang dalam hal bermain judi. Artinya kalau kalah itu kan, kalau misalnya yang dipertaruhkan adalah uang, berarti uang kita akan terambil oleh orang lain. Karena main judi akan kalah gitu kan. Nah, kalau ujung-ujungnya kalah, harta kita hilang, lebih baik harta kamu hilang dengan cara bersedekah daripada hilang dengan cara bermain judi. Ya, maka kalau ada orang sahabatnya mengajak kita, ayo main judi yuk. Enggak nih, saya kasih aja sedekah buat kamu daripada saya main judi. Ya, daripada kita harus main judi. Ya, kira-kira paham Bapak Ibu sekalian? Paham tidak? Halo? Paham ya? Paham. Baik, berikutnya, hadis berikutnya. Man laiba, siapa saja laiba yang bermain bitardasir, ya. Barang siapa bermain bin nardasir. Nardasir itu dadu ya, kocok ya, kayak di kasino gitu ya. Dadu, bermain dadu. Siapa saja yang bermain dadu, ya, faka innama, maka sesungguhnya dia hanya saja sobago. Apa sobago? Sobago itu sama dengan mencelup ya. Sobago sama dengan gomasa. Ya, sama dengan gomasa, artinya celup atau tenggelam. Ya.
Siapa saja yang bermain judi sesungguhnya dia hanya mencelupkan yadahu tangannya filahmil hinjir ke dalam daging babi. Ya, kepada daging babi wadamau dan darahnya. Orang yang bermain dadu, dia sama saja sesungguhnya dia sedang mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Ya, sedangkan kita tahu bahwa darah dan daging babi itu adalah haram. Ya, haram bila dimakan, tapi bila darah termasuk haram yang tersentuh gitu ya. Haram yang tersentuh. Ahrajahul Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laiba bin nardi. Siapa saja yang bermain dadu, fakot maka sungguh asallahu wa rasulahu, dia telah dusta, telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala Ibnu Umar, dan telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, al-laibu bin nardi, pemain dadu al-kimar, sama seperti pemain judi, ya kadihni biwadki al-hinjir, dia sedang melumir tubuhnya dengan darah dan daging babi, kata Ibnu Umar. Lalu ada yang bertanya, qala wa amma satranju. Lalu bagaimana dengan catur? Apakah catur termasuk judi? Baik, kita paparkan sekarang ya. Ada yang bertanya tentang catur, bagaimana bermain catur? Ya, fa aktsarul ulama, sebagian besar ulama, ya ala tahrimil laiba biha, mengharamkan bermain catur. Ya, sebagian besar ulama mengharamkan bermain catur. Berarti ada dong sebagian kecil yang tidak mengharamkan catur, ada, tapi dengan syarat. Ya, apabila bermain caturnya tanpa taruhan. Ya, tanpa taruhan, tapi termasuk perbuatan yang melalaikan, perbuatan yang melalaikan. Ya. Terus berkata, siapa yang berkata? Dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dari mazhabnya bahwa bermain catur adalah hukumnya ibahah. Apa tuh ibahah? Mubah. Boleh, ya. Namun dengan syarat idza kana fi hilwati walam yasgol. Ya, dalam permainannya tidak terjadi sesuatu yang melalaikan an wajibi, dari yang wajib. Ya, apabila dalam bermain catur tidak melalaikan dari yang wajib, maka hukumnya boleh. Ya, boleh kata mazhab Syafi'i. Ya. Terus wala an sholati, dan juga tidak lalai dari sholatnya. Dari sholatnya fi waktiha, pada waktunya. Wa su'ila Nawawi rahimahullah, dan telah ditanya Imam Nawawi rahimahullah, apa yang ditanyakan oleh beliau, an laiba bisatranju. Beliau ditanya tentang hukumnya bermain catur. Apa haramun am jaizun? Apakah haram atau boleh? Imam Nawawi ditanya tentang hukum main catur, hukumnya haram atau boleh, ya. Lalu fajaba rahimahullah. Lalu beliau menjawab, huwa haramun, dia itu haram, bermain catur itu hukumnya haram. Inda aksarul ahlil ilmi, di sini menurut pandangan sebagian besar ulama, kata Imam Nawawi, hukum bermain catur hukumnya haram bagi sebagian besar ulama. Wa su'ila aidon, dan ditanyakan lagi siapa Imam Nawawi rahimahullah, an laiba satranju, tentang bermain catur. Hal yajuz amla, boleh atau tidak nih sebenarnya, biar tegas gitu kan, boleh enggak nih main catur? Ya, lalu beliau menjawab, wahal boleh atau tidak, ditanya lagi, wahal
bi asmu laibun biha amla, dosa atau tidak. Yang pertama boleh atau tidak bermain catur, yang kedua dosa atau tidak. Ajaba rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menjawab, inna sesungguhnya fawata, ya jika in fawata, jika luput, jika lepas, jika hilang, ya bihi dengannya maksudnya apa? Dengan sebab bermain catur, sholata an waktuha, sholat daripada waktunya, ya maksudnya ya, gara-gara main catur akhirnya luput tuh, hilang kesempatan sholat pada waktunya, atau hilang kesempatan sholat berjamaah pada waktunya, ya. Terus atau laiba biha ala iwadin, atau bermain dengannya dan bermain catur ala awadin dengan jalan taruhan, ya bertaruh, fahuwa haramun, hukumnya haram, ya. Wa ila, tapi jika tidak taruhan, fa makruhun, hukumnya makruh inda Syafi'i, menurut Syafi'i, wa haramun inda ghairihi, dan hukumnya haram bagi yang lainnya. Jadi dari imam mazhab hanya Imam Syafi'i yang berkata mubah atau makruh, tapi ketiga imam menyatakan hukumnya haram. Berarti wa huwa kalamun Nawawi fi fatwanya, di dalam fatwaihi. Jadi Imam Nawawi pada saat ditanya tentang hukum sebuah tentang sebuah hukum, dia menjawabnya apa kata ulama begini, gitu kan? Dia menyandarkan kepada ulama. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya lanjutkan. Halo. Paham ya? Kita lanjut. Baik, kita lanjut ya, masih panjang nih. Lalu dalilnya apa yang dipakai untuk mengharamkan catur? Ya, yang dipakai untuk mengharamkan catur. Baik, dibuka surat Al-Maidah ayat 3. Tolong Bapak Ibu sekalian dibuka ya. Al-Maidah ayat 3. Sudah ada Bu? Al-Maidah ayat 3, boleh dibaca terjemahnya, boleh nggak apa-apa? Surat Al-Maidah ayat 3 ya, surat kelima ayat ketiga. Sudah kebuka? Udah kebuka? Yang sudah kebuka tolong dibaca. Halo, sudah? Siapa yang sudah ketemu? Saya baca ya Pak. Ya, silakan Bu. Suaranya hilang Bu. Oh ya, diharamkan ya. Bagimu Ya, bangkai. bukan diharamkan, butuh film adi Bu. Film adi pakai sorofnya ya. Telah diharamkan. Beda nggak? Diharamkan dengan telah diharamkan beda nggak? Beda Pak. Beda di mana? Kalau pakai telah sudah berlalu. Udah lebih kuat ya. Udah diketok palunya. Ya, telah diharamkan atas kamu al-maitatu ya, al-maitatu bangkai, wadamu darah, walahmul hinjir daging babi, terus daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, terus yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Baik, terus dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Azlam ya. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Baik. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Baik. Wa antas taksimu ya, dan diharamkan juga bil azlam. Bil azlam itu mengundi dengan anak panah. Ini azlam nih. Qala Sufyan. Ya, Sufyan itu Sufyan Tsauri ya, termasuk salah satu pendiri mazhab ya. Mazhab itu ada 8 sebenarnya ya. Ada banyak mazhab itu, bukan 4. Ya, salah satu itu adalah mazhab Sufyan Tsauri ini, beliau orangnya. Ya, Sufyan Tsauri dia berkata apa? Wa Sufyan dan Waqi bin Jarrah ya. Dia berkata azlam, mengundi nasib dengan anak panah, azlam ya, azlam as-sataronju, azlam sama dengan catur. Kata siapa? Kata Sufyan Tsauri, bukan kata saya. Kata pendiri mazhab Sufyan Tsauri ya. Kata beliau
kata beliau azlam bermain catur mengudi nasib dengan anak panah itu sama dengan bermain catur. Sama dengan bermain catur. Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, as-satranju catur menurut Ali bin Abi Thalib ya. Catur adalah maisirul ajim. Maisirul ajim itu orang-orang di luar Arab ya. Maksudnya Pak, kata Ali bin Abi Thalib, catur adalah judinya orang-orang non-Arab. Catur adalah judinya orang-orang non-Arab, di luar Arab. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut lagi. Li'anna yamassa ahadukum jamron. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu menyentuh jamron. Apa tuh jamron? Ada yang tahu jamron enggak? Jamron apa tuh? Jamron ya, di sini dia. Jamron. Apa jamron Bu? Jamron kebaca nggak? Jamron ini apa namanya, bara api ya. Kebaca ya? Kebaca nggak Bu? Kebaca ya? Halo? Kelihatan nggak Bu, Pak? Ya, kebaca Pak. Baca ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Li'anna yamassa, sesungguhnya bahwasanya yamassa, apa yamassa? Menyentuh. Ya, ahadukum jamron, salah seorang di antara kamu menyentuh, memegang bara api, hatta sampai yutfa'a, sampai bara api itu padam. Ya, kebayangnya bara api ya. Kita pegang bara api sampai bara api itu padam. Ya. Khairul lahu, itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik baginya ya min ayam sasha, daripada menyentuhnya, menyentuh catur. Bidak-bidak catur. Kata Ali bin Abi Thalib. Memegang bara api itu lebih baik. Kebayang Bapak Ibu ya, bara api panasnya kayak apa sampai dia padam loh bara apinya. Itu lebih baik daripada kita memegang pion-pion catur. Kata Ali bin Abi Thalib. Lalu tsumma qala, lalu berkata lagi Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah. Oh, pakai sumpah tuh. Wallahi demi Allah, li ghairi hada khuliqtum. Bukan untuk ini kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermain catur kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah. Sampai bersumpah, kan jarang-jarang sekali nah seorang sahabat besar bersumpah dengan nama Allah. Ya, kalau tidak urgensi banget gitu ya. Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah. Bukan untuk ini kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan telah berkata lagi radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, ya, sahibu satranju, para pelaku judi, pelaku pemain catur, satranju catur ya, para pemain catur, akdabun nas, sedusta-dustanya manusia, sedusta-dustanya orang, sebohong-bohongnya itu orang. Padahal kita tahu bahwa orang yang berdusta adalah salah satu sifat kemunafikan. Kemunafikan tempatnya di neraka. Orang bermain catur, kata Ali bin Abi Thalib, sebohong-bohongnya orang, sedusta-dustanya orang. Ya. Faqala, dia melanjutkan lagi, dia berkata, yaqulu ahad, ya, kenapa dia bilang sedusta-dustanya orang bermain catur, kan ada dua orang ya. Yaqulu ahadihum, telah berkata salah satu di antara mereka yang bermain catur ini, ya, qatal tu, aku telah membunuhnya. Wama qatal, padahal dia tidak membunuhnya. Ya, wamata skakmat, gitu ya, bahasa kita bahasa skakmat, mati kamu, gitu kan? Wama mata, padahal dia tidak mati. Kata Ali bin Abi Thalib, ini sedusta-dusta ucapan.
Wa qala, berikutnya perkataan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, telah berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, la yal'abuna satranju. Ya, sungguh para pemain-pemain catur ya illa khati'ah. Ya, melainkan dia adalah orang-orang yang telah berbuat kesalahan. Kata siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari. Wakila li Ishaq, dan telah dikatakan oleh Ishaq bin Rohawai. Ya, telah berkata Ishaq, apa perkataannya? At-tarafil ab. Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu melihat ya pada pemain bisatronju, pada permainan catur, ya baksa siksaan? Masih bertanya, ya emang ada dalam permainan catur itu siksaan? Ya, ada yang bertanya kepada beliau begitu. Apakah ada siksaan dalam permainan catur? Apa beliau menjawab? Faqala al-ba'su kulluhu fihi. Dalam permainan catur semuanya siksaan. Ya, siksaan semuanya ada dalam permainan catur. Dari mulai bermain sampai akhir permainan itu semua siksaan, kata Ishaq. Kata Ishaq bin Rohawai. Ya, wasuila Muhammad bin Ka'ab al-Qardi, dan telah ditanya juga Muhammad bin Ka'ab al-Qardi anil bisatronji, tentang permainan catur, tentang orang yang bermain catur. Faqala, dia menjawab mana tadi? Inna, sesungguhnya ahli sugur itu maksudnya orang-orang yang tugasnya yang menjaga di perbatasan ya. Penjaga pembatas wilayah gitu ya. Kata contoh pembatas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Nah, di ujung perbatasan itu orang namanya asugur namanya ya. Orang yang menjaga tersebut namanya asugur. Sesungguhnya ahli sugur, penjaga-penjaga perbatasan ya yal'abuna biha, yang bermain catur li ajalin harbi, dengan tujuan bermain catur dia hanya untuk mengisi waktu luang sebagai latihan peperangan, latihan perang, latihan siasat ya. Apa kata dia? Faqala, kata kata Muhammad bin Ka'ab, faqala huwa fujur, dia termasuk perbuatan maksiat, termasuk kemaksiatan. Bayangkan, bermain catur dianggap perbuatan maksiat. Ya, sedangkan catur sama dengan perbuatan judi. Wasuila, lalu berikutnya ya. Wasuila, masih ditanya ya Muhammad bin Ka'ab ya, tentang orang bermain catur. Ya, apa dia bilang? Ajna ma yakunu fiha, sekecil-kecilnya, seringan-ringannya orang yang bermain catur ya, yuhsaru yaumal qiyamah, akan dibangkitkan di hari kiamat ya, ma'a ashabil batil, ya dibangkitkan dia bersama para pelaku-pelaku kebatilan, pelaku-pelaku kebatilan. Ya, wasuila Ibnu Umar, dan telah ditanya ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, ya anisahronju, tentang catur, faqala, beliau menjawab hiya asarru minan nardi, dia itu lebih buruk daripada bermain dadu, kata Ibnu Umar. Sedangkan bermain dadu termasuk perbuatan dosa. Ya, dan otomatis dosanya lebih besar daripada bermain dadu. Terakhir ya, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadisnya 2878 ya, yamutu kullu insan, ya akan dimatikan, orang-orang akan dimatikan ala ma'asa alaihi, ya sesuai dengan kebiasaannya masing-masing.
Orang yang biasa sholat, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan sholat. Orang yang biasa mengaji, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan mengaji. Sesuai dengan kebiasaannya. Dan orang yang bermain judi, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan bermain judi. Wa yuba'atsu, dan akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai seperti apa sebelum ia dimatikan. Pada saat dimatikan dalam keadaan sholat, maka dibangkitkan juga dalam keadaan sholat. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan-godaan permainan-permainan judi. Terutama pada saat-saat sekarang ini nih, Piala Dunia. Ya, jauhi dari perbuatan-perbuatan judi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya.